Salam hangat para penonton channel Akurat News TV. Berbicara tentang perubahan iklim, banyak kalangan yang memberikan pandangan. Bagaimana perubahan iklim telah menjadi sorotan dunia, karena perubahan iklim bukan hanya terjadi di satu negara saja. Isu perubahan iklim telah menjadi perbincangan dunia, di tingkat PBB pun telah menyorot bagaimana perubahan iklim ini telah memasuki kondisi memprihatinkan. Perlu adanya upaya dalam rangka perubahan gaya hidup, khususnya gaya hidup yang berpengaruh kepada memanasnya iklim global secara keseluruhan. Terkait dengan hal tersebut, Akurat News TV berkesempatan berbincang dengan salah satu pelaku usaha, dalam hal ini pengembangan energi baru terbarukan, Direktur Utama PT Jasa Tirta Energi, Dr. Ety Susilowati, yang langsung diterima di ruang kerjanya. Mari ikuti ulasannya. Bagaimana pandangan beliau terkait perubahan iklim dalam hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan berbicara tentang terjadinya perubahan iklim dunia. Orang sering menyebutnya climate change. Saya gampang saja menyampaikan bahwa di depan kita itu gunung tertinggi di Papua, Puncak Jayawijaya, saat ini sudah tidak ada salju. Dampaknya banyak terhadap ekosistem lingkungan di Papua dan tentunya juga lingkungan yang akan ada di Indonesia secara keseluruhan dan dampak dunia. Semua itu akibat kita sebagai manusia, sebagai individu yang lupa bahwa bumi ini harus kita jaga agar kelangsungan hidup manusia tetap terjaga. Ketika salju itu tidak ada di Papua, juga di benua Antartika, ais itu sudah mencair sedemikian rupa lebih dari 50%. Apakah yang akan terjadi? Udara akan memanas, suhu udara semakin memanas. Mungkin kita semua tahu bahwa tetangga negara kita di Asia sana sudah bisa mereka masak telur di aspal, sudah bisa goreng tempe di atas dak dari mobil. Pertanyaannya, apakah itu juga harus terjadi di negara tercinta kita, Indonesia? Bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ternyata sudah terjadi. Apa yang harus segera kita lakukan? Pemahaman perubahan iklim ini tidak bisa hanya saya yang bicara, karena saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya bertugas untuk melaksanakan balik wani walau ayat. Sampaikanlah olehmu walau hanya satu ayat. Ayat itu tidak harus Al-Quran, kitab suci, tapi ilmu dunia yang apabila tidak kita sampaikan berdampak negatif kepada lingkungan. Saya ingin ini juga memberikan edukasi kepada anak-anak saya, khususnya keluarga saya, tetangga saya, dan saudara-saudara saya, anak-anak dari tetangga saya, anak-anak dari keluarga besar saya, juga Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku tercinta. Kita harus mulai sadar menjaga lingkungan, menanam agar salju itu tidak semakin hilang, agar Antartika kita tidak semakin menjadi cair seperti lautan. Akibatnya tentunya ozon kita akan tipis. Akibatnya tentunya dihubungkan dengan sungai kita, dihubungkan dengan hutan kita, dihubungkan dengan air-air yang ada di danau dan yang ada di tanah. Saya khawatir itu akan terjadi di negara kita. Apa sih Bu hubungannya dengan Ibu sekarang bergerak di bidang energi,
dengan perubahan iklim? Banyak. Ketika panas, tentunya terjadi karena climate change. Akibatnya suhu meningkat. Bagi kami, developer pembangkit listrik tenaga surya, senang mataharinya jadi banyak. Kesempatan kami untuk segera mengejar agar zero carbon itu terjadi, pasti kita lakukan. Bagi kami, developer yang juga bergerak di pembangkit listrik tenaga air, sedih. Kenapa? Khawatir cepat atau lambat sumber daya air yang ada di negara kita, di mana 2/3 negara kita terdiri dari lautan, lambat laut airnya akan menyusut. Kalau indikasi atas salju yang sudah mulai berkurang di beberapa puncak-puncak gunung, embun yang sudah semakin berkurang di beberapa puncak gunung, gunung-gunung yang semakin berkurang pohon-pohonnya, lambat laun mata air pun akan habis berkurang. Ketika mata air habis, sungai-sungai pun airnya berkurang. Dampak kami bagi developer pembangkit listrik tenaga air mini hidro dan mikrohidro, ketika mata air itu tidak ada atau berkurang, sungai itu airnya berkurang, kami tidak bisa memperoleh listrik dari tenaga air. Forecasting dari beberapa hidro yang kita buat di beberapa tahun lalu yang berharap air itu akan stagnan, data menyebutkan bahwa volume air semakin tahun semakin berkurang. Artinya pendapatan atas air yang diproduksi menjadi listrik pun menjadi berkurang. Ini harus kita sadari bersama. Perubahan atas lingkungan, perubahan udara, kalau tidak segera kita benahi, itu akan membuat ekonomi kita semakin terpuruk. Kenapa? Konsumsi listrik akan meningkat. Ketika kita akan memproduksi listrik dari air, airnya menyusut. Padahal konsumsi listrik semakin meningkat. Dulu yang punya AC hanya orang perkotaan. Sekarang di desa pun orang ingin punya AC. Karena siang hari di pegunungan pun mulai panas. Hanya dingin di malam hari. Anak-anakku, kita harus buat program. Apa yang harus kita lakukan untuk bumi ini agar air tetap terjaga, hutan terjaga, lingkungan terjaga. Kita harus saving energi, kita harus saving air kita harus saving ekonomi kita. Kalau listrik kebutuhannya semakin tinggi, sementara bahan baku untuk membuat listrik itu semakin berkurang, apa yang akan terjadi? Perang energi. Ketika matahari semakin mencorong, air tidak ada, tanaman pun akan berkurang. Apa yang akan terjadi? Perang akan makanan. Ketika kebutuhan pokok dari kita tidak terpenuhi akibat suplai yang terbatas, apa yang akan terjadi? Perang ekonomi. Jadi kita sesungguhnya sedang perang dengan diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita. Itu terjadi karena kerakusan kita. Saya ingin ada edukasi. Saya dengan senang hati ingin melakukan edukasi tentang perubahan atas lingkungan yang berdampak secara ekonomi. Fakta nyatanya tadi sebagian sudah saya sebutkan. Kerugian secara ekonominya sudah saya sebutkan. Pemerintah sudah membuat banyak aturan, mulai dari Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian SDM, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR. Banyak sekali aturan-aturan yang sudah menjaga agar perubahan lingkungan yang ada di kita itu bisa terjaga atau teratasi. Persoalannya adalah seberapa cepat kita mau mengimplementasikan. Dan ini tidak main-main, karena tanpa kita sadari kebutuhan listrik meningkat jauh dari perencanaan. Yang gampang tadi saya sampaikan, energi meningkat jauh. Di desa sekarang semua nggak ada yang pakai sepeda, semua pakai motor. Di desa sekarang semua punya AC. Miris sekali apabila kita yang punya banyak sumber daya, air, angin, dan matahari, tidak bisa menjaganya dengan baik. Miris sekali apabila sumber daya yang ada tidak bisa kita ciptakan renewable energy sesegera mungkin agar supply dan demand itu bisa terpenuhi, agar tidak ada krisis energi, dampaknya juga krisis ekonomi. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.